Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pemrosesan transaksi keuangan ke dalam buku jurnal. Apa sih jurnal itu? Jurnal adalah alat untuk mencatat transaksi perusahaan yang dilakukan secara kronologis berdasarkan urutan waktu terjadinya dengan menunjukkan rekening di debit dan di kredit beserta jumlah rupiahnya masing-masing. Fungsi jurnal terdapat 3, yaitu ada fungsi analisis, fungsi pencatatan, dan fungsi historis. Fungsi analisis yaitu untuk menentukan perkiraan yang didebet, dikredit, serta jumlahnya masing-masing. Kemudian ada fungsi pencatatan. Fungsi pencatatan yaitu untuk mencatat transaksi keuangan dalam kolom debit dan kredit serta keterangan yang diperlukan. Kemudian yang ketiga, fungsi historis yaitu untuk mencatat aktivitas perusahaan secara kronologis. Kemudian ada jenis-jenis jurnal. Yang pertama ada jurnal umum dan yang kedua ada jurnal khusus. Jurnal umum merupakan formulir khusus yang dapat dipakai untuk mencatat setiap bukti pencatatan berupa pendebatan dan pengkreditan secara kronologis beserta penjelasan dari transaksi tersebut. Kemudian jurnal khusus merupakan jurnal yang dipakai untuk mengelompokkan transaksi-transaksi yang sejenis. Nah, jenis-jenis jurnal khusus yang pertama ada jurnal pembelian, yaitu dipakai untuk mencatat pembelian barang dagang secara kredit. Kemudian jurnal penjualan dipakai untuk mencatat transaksi-transaksi penjualan barang dagang secara kredit. Kemudian ada jurnal penerimaan kas, dipakai untuk mencatat penerimaan kas dari segala sumber penerimaan. Kemudian ada jurnal pengeluaran kas, yaitu digunakan untuk mencatat semua pengeluaran kas ke berbagai pos pengeluaran. Kemudian yang terakhir ada jurnal umum atau jurnal memorial yang digunakan untuk mencatat berbagai transaksi yang tidak dapat dicatat dalam jurnal khusus. Kemudian ada perbedaan antara jurnal umum dan jurnal khusus. Yang pertama, jurnal umum digunakan untuk mencatat semua jenis transaksi, sedangkan pada jurnal khusus digunakan untuk mencatat transaksi sejenis dan sering terjadi. Untuk perbedaan yang kedua, jurnal umum bentuk buku harian dengan 2 lajur, sedangkan jurnal khusus bentuk buku harian dengan banyak jalur. Kemudian perbedaan yang ketiga, jika jurnal umum posting dilakukan setiap terjadi transaksi, sedangkan jurnal khusus posting dilakukan setiap akhir periode tertentu. Kemudian perbedaan yang terakhir yaitu pada jurnal umum pekerjaan pencatatan cukup dilakukan oleh 1 orang, sedangkan pada jurnal khusus pekerjaan pencatatan dapat dilakukan dengan beberapa orang. Kemudian ada bentuk jurnal. Nah, yang pertama yaitu ada bentuk jurnal umum. Bentuknya seperti ini. Untuk pada yang ini, cara mengisinya, ini diisi dengan tahun dan bulan, kemudian ini tanggal, dan ini keterangan. Nah, untuk keterangan, penulisan akun debit di kiri sedangkan kredit di bawahnya agak kanan, dan ref ini diisi dengan kode akun saat pencatatan jurnal dipindah bukukan ke buku besar. Kemudian ini diisi dengan jumlah akun yang didebet. Kemudian ini yang F
diisi dengan jumlah akun yang dikredit. Kemudian bentuk dari jurnal khusus, yang pertama ada bentuk jurnal pembelian. Nah, ini hampir sama seperti yang A tadi, diisi dengan tahun, tanggal, dan bulan. Kemudian nomor faktur, yaitu nomor transaksi atau nomor faktur pembelian. Kemudian nama kreditur kita taruh sini. Kemudian untuk ref ini kita beri tanda centang ketika post jurnal itu diposting ke buku besar. Nah, jumlah pembelian bisa taruh sini. Kemudian ini kita taruh sini. Apabila lain-lain kita akun keterangan kita taruh di sini dan jumlahnya taruh sini. Ini jumlah kreditnya atau utang. Kemudian bentuk ada yang kedua, bentuk jurnal khusus, yaitu ada jurnal penjualan. Bentuknya seperti ini, hampir sama pengisiannya. Nomor faktur diisi di sini. Kemudian debitnya, nama debiturnya di sini. Hampir sama pengisiannya sama yang jurnal pembelian. Di sini untuk tadi kan pembelian dan ini penjualan. Jadi untuk pembelian yang di debit itu piutangnya. Kemudian ini besarnya penjualan dari perusahaan di sini. Ini penjualan barang dagang. Dan apabila penjualan lain-lain bisa ditaruh keterangannya taruh sini, kemudian jumlahnya sini. Kemudian bentuk jurnal penerimaan kas. Nah, bentuknya seperti ini. Hampir sama seperti jurnal yang lain. Ini tanggalnya. Kemudian nomor fakturnya. Kemudian keterangan transaksi. Kemudian refnya kita isi. Kemudian debitnya. Ini sejumlah uang yang kita terima. Di sini apabila ini ada pembayaran piutang, kemudian terjadi penjualan, kita taruh sini jumlahnya. Kemudian apabila ada penerimaan dari lain-lain, kita bisa masukkan ke serba-serbi. Nah, jumlahnya kita taruh sini. Kemudian ada pengeluaran kas. Nah, tanggal, seperti biasa kita isi dengan tanggal, bulan, tahun. Nomor faktur kita isi. Kemudian keterangannya kita isikan di sini, keterangan transaksi, contoh pembayaran atau pembayaran biaya atau pembelian atau apa, kita taruh di sini. Kemudian refnya diisi tanda centang. Di sini diisi tanda centang ketika post jurnal itu diposting ke buku besar. Kemudian ketika kita membayar utang, jumlahnya bisa kita masukkan di sini. Kemudian apabila kita membeli barang dagang, nah jumlahnya bisa kita taruh di pembelian. Kemudian apabila kita melakukan pembayaran atau pembelian lain-lain, nah itu keterangannya bisa kita taruh di sini. Kemudian jumlahnya kita taruh sini. Nah, ini kas atau kredit itu uang yang kita keluarkan. Kita taruh sini. Kemudian ada jurnal umum atau memorial. Nah, di sini jurnal umum. Ini keterangan jurnal umum atau jurnal memorial. Kemudian tanggal diisi dengan tanggal transaksi, tanggal, tahun, dan bulan. Kemudian keterangan kita isikan di sini. Kemudian refnya di sini. Keterangan ini hampir sama dengan ini ya. Ini sama dengan ini, pengisiannya sama. Dan ini jumlah debitnya ditaruh di sini dan kreditnya di sini. Di sini keterangan
seperti tadi. Untuk sebelah mepet sebelah kiri I itu untuk keterangan debit, dan agak kanan, geser ke kanan itu untuk keterangan kredit bawah tapi agak kanan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Semoga materi ini bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.